Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Santi dari kelas E semester 5 yang akan mempresentasikan materi tentang perubahan benda. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang materi perubahan benda dengan 4 poin. Poin yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian dari perubahan benda. Jadi apa sih perubahan benda itu? Perubahan benda adalah suatu peristiwa perubahan zat benda, zat wujud benda menjadi zat yang lain. Beberapa jenis perubahan benda yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Jenis-jenis perubahan benda ini termasuk ke dalam perubahan fisika. Perubahan fisika adalah suatu perubahan wujud benda yang tidak menghasilkan zat baru. Lalu poin yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis perubahan benda. Jadi jenis-jenis perubahan benda tadi sudah disebutkan ada 6. Yang pertama yaitu mencair. Jadi mencair itu adalah peristiwa perubahan dari zat padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Lalu yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah suatu peristiwa perubahan benda dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Lalu yang ketiga yaitu menguap. Peristiwa menguap ini adalah perubahan zat dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Lalu yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah suatu peristiwa perubahan benda dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Lalu yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah suatu peristiwa perubahan zat dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Lalu yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah suatu peristiwa dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Lalu poin ketiga yaitu mendeskripsikan tentang proses perubahan pada benda. Pada poin ini kita akan mengetahui proses dari perubahan benda, mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Untuk lebih lengkapnya silakan simak video berikut ini. Es batu yang telah dikeluarkan dari freezer selama 1 jam yang sudah terkena udara, masih banyak esnya di dalamnya, belum cair sepenuhnya, namun sudah terlihat airnya sudah terlihat dan tidak terlalu keras seperti tadi karena airnya sudah sedikit mencair. Di luar dari plastik terdapat air-air yang mengembun. Hal ini bukan karena plastiknya bocor, dan di wadahnya juga terdapat air yang seolah-olah es batu ini wadahnya bocor, padahal tidak bocor. Air yang telah didiamkan selama kurang lebih 2,5 jam lebih mencair dengan sempurna. Di dalamnya tidak ada es batunya lagi, dan di mangkok ini terdapat air karena embun dari luar plastiknya mencair. Air yang telah dimasukkan ke dalam freezer selama 1 jam masih banyak mengandung air, namun sudah terlihat bongkahan-bongkahan es yang terdapat di atasnya. Namun ini masih benar-benar cair, belum membeku. Namun sudah ada bongkahan-bongkahan es. Sudah membeku? Apakah sudah membeku 100%? Selama kurang lebih 2,5 jam, air yang dimasukkan ke dalam freezer agar membeku terlihat belum membeku secara sempurna, karena nih airnya masih kelihatan ada yang cair gitu. Nggak semuanya beku seperti es, tidak semuanya beku menjadi es, masih ada air yang mengelilingi. Ini lebih kelihatan banget di sini nih, masih keruak gitu dalamnya ini.
Jadi bisa dipastikan memerlukan waktu yang lebih lama daripada mencair. Dalam waktu 2,5 jam, dari membeku ke mencair dapat mencair dengan sempurna. Bisa dilihat, bisa mencair dengan sempurna. Di dalamnya tidak ada es batunya lagi, tapi dalam waktu 2,5 jam ini masih belum bisa membeku dengan sempurna. Setelah barusan dicuci, airnya masih banyak tuh, dan ini turun ke bawah, menetes dari bajunya. Setelah dijemur beberapa saat, sekitar 1 jam, saat diperas sudah nggak ada airnya, tapi ini masih amem, belum kering, masih belum kering secara sempurna. Sinar matahari setelah dijemur selama 3,5 jam, kain baju ini telah mengering secara sempurna, atau udah nggak ada airnya lagi, dengan panas matahari dari jam 11 siang sampai jam 2 siang. Air dingin atau air es dimasukkan ke dalam gelas kaca akan terlihat embun di permukaan bagian luar gelas. Nih sudah terlihat. Kalau digosok-gosok akan kelihatan bedanya embun. Dalam waktu kurang dari 1 menit sudah mulai bereaksi, sudah mulai adanya perubahan air es menjadi embun karena adanya tekanan udara dari luar yang hangat ke permukaan gelas yang dingin. Pada tanggal 8 Desember 2020 saya meletakkan kapur barus di dalam kamar mandi karena di dalam indikos yang saya tempatin tidak memiliki lemari yang tertutup, dan untuk melihat perubahan dari kapur barus ini tidak boleh di tempat yang terbuka. Jadi saya memutuskan untuk menaruhnya di dalam kamar mandi. Setelah dibiarkan selama 3 minggu baru mengalami penyusutan sekitar 0,2 cm. Sangat lama untuk membuat kapur barus ini menyublim secara sempurna, jadi mengecil banget gitu, sangat susah. Awalnya ingin menggunakan waktu 5 hari, 10 hari, dan 15 hari, tapi ternyata dalam 2 minggu pun belum kecil. Ini adalah sampel yang saya ambil dari banyaknya kapur barus yang dibiarkan di luar ruangan, nggak terlalu kelihatan. Awalnya 2 cm pada tanggal 8 Desember 2020, sekarang udah tanggal 27 Desember. Awalnya 2 cm, tapi ini sekarang 2 cm kurang. Pertama, masak garam yang jenis garamnya bukan lembut. Ini nggak tahu sih bakalan jadi atau enggak. Yang pasti ini cukup dilelehkan aja, terus setelah itu ntar dibekuin lagi dengan dipanaskan di sinar matahari. Semoga aja jadi. Karena nggak tahu mau gimana dengan proses mengkristal ini, harus seperti apa lagi nggak tahu. Takutnya ini bakalan apa ya, gosong. Biasanya kan kalau masak dikasih garam gitu kan gampang gosong di wajannya, tapi bukan di adonannya. Ini nggak tahu bakalan berhasil atau enggak, tapi kayaknya sih cair ya.
tapi kayaknya juga kok pelet, harus diaduk-aduk. Jangan jadi air kayak nanti ya. Bukan lengket dia di wajannya. Lengket dia di wajannya, nggak bisa. Kalau dikasih air bisa nggak ya? Pause. Coba ditambahkan air, bakalan jadi atau enggak. Kalau misalnya nggak jadi ya udah, berarti pakai contoh yang lain, seenggaknya udah berusaha. Bisa sih, cuman ini nanti bakalan bisa apa tuh namanya, mengkristal lagi atau enggak kurang tahu. Cuma kita tujuannya untuk mengetahui hal tersebut. Sebenarnya ini agak lengket di wajannya, tapi gimana lagi, ini belum kebesaran kali ya. Ini air sedikit banget nih. Belum hancur loh garamnya, hebat juga ya. Aku nih kalau besar-besar ntar balik. Oke, pause. Nggak tahu sih bakalan jadi atau enggak, tapi yang pasti airnya ini bakal ditaruh, sarinya ya, sarinya tuh bakal ditaruh di sini. Nah ini yang aku maksud sarinya. Ini dia nanti bakal mengendap di bawah lah pasti. Kita lihat bakalan mengkristal atau enggak. Terus ini airnya dibuang, diambil sarinya aja nih yang di bawah, dan kita akan melihat ini nanti akan mengkristal atau tidak, akan menjadi garam atau tidak. Dari garam yang telah dimasak menggunakan air bakalan mengkristal menjadi garam lagi atau tidak setelah dipanaskan, dan kita akan melihat proses pengkristalan. Ini sudah mengkristal atau mengeras ya, tuh mengkristal. Namun dia memang agak rapuh. Pada saat dipanaskan. Lalu yang terakhir yaitu poin keempat, yaitu proses percobaan. Pada materi ini, yaitu pada materi perubahan benda, peneliti menemukan ide percobaan sederhana tentang membuat garam dari larutan air garam dengan lilin. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video setelah ini ya. Cara kerjanya, yang pertama buatlah tungku dengan meletakkan tingkat batu bata secara sejajar, beri ruang di tengah untuk lilin yang telah dinyalakan. Udah ya. Tapi karena ini masih terlalu tinggi, batu batanya kurang tinggi, jadi tunggu lilinnya nyampe sejajar dengan kalengnya.
Lalu isi kaleng dengan air laut atau air larutan garam hingga setengah bagian. Jadi ntar bakalan diisi setengah bagian. Setengah bagiannya itu setengah dari air dari gelas ini juga nggak masalah. Jika tidak ada air laut, larutkan 1 sendok makan garam dapur dengan setengah kaleng air suhu ruang ya. Kayak gini, terus pakai 1 sendok air garam. Ini 1 sendok ya. Taruh di air. Karena tidak ada air laut, peneliti melarutkan 1 sendok makan garam dapur dengan setengah kaleng air suhu ruang. Ya, ini setengah. Kalau diukur, setengah gelas ini sama dengan setengah gelas kaleng. Setengah dari kaleng ini. Terus nanti kaleng ini akan diletakkan, kalengnya ini akan diletakkan di atas tungku. Ini kalau misalnya lilinnya udah sejajar ya dengan tungkunya. Lalu letakkan kaleng susu bekas atau kaleng apa aja ya yang berisi air di atas tungku. Ini kayaknya udah masih mati ya. Ini kurang bener deh. Tuh udah mulai bunyi sih. Cuman tungkunya belum bener. Kayak gini mati ya. Dipegangin dulu deh, nggak apa-apa. Diamkan hingga air di dalam kaleng mendidih dan menyusut. Mati kalau ditaruh bawah, payah nih. Harus nunggu banget. Kayaknya hujannya udah reda, udah buka pintunya ya. Iya. Biar kelihatan. Aduh, anginnya, oh enggak. Bereot gitu loh. Kayaknya lebih bagusan ini yang di atas deh. Air laut atau larutan garam dipanaskan dalam kaleng bekas menggunakan lilin yang bertujuan untuk menguapkan air laut atau larutan garam agar supaya terbentuk garam. Saat proses pemanasan, volume air berkurang karena air laut atau larutan garam menguap dan lama-kelamaan terlihat endapan putih, yaitu garam. Endapan putih semakin banyak dan volume air semakin berkurang hingga akhirnya terbentuk garam yang halus. Setelah mendidih, dalamnya seperti itu. Telah menjadi garam airnya. Bisa dilihat. Tinggal kita taruh di mana? Di wadah. Ini adalah garam dari larutan air garam yang tadi itu. Dia lebih besar-besar karena mengkristal. Ada yang lebih besar dari ukuran yang sebelumnya dan juga ada yang lebih kecil. Ini lebih besar sih daripada ukuran yang sebelumnya. Ini seukuran dari gula dari tebu.